Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bangdai. Alhamdulillah, hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Universitas Airlangga, Surabaya. Saya dapat menghadiri acara pengukuhan guru besar kehormatan Profesor Honoris Causa Universitas Airlangga, Dr. Haji Sunarto SHMH. Beliau adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial dan juga Majelis Wali Amanah Universitas Airlangga. Dengan pidato pengukuhannya berjudul Makna Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Perkara Perdata. Alhamdulillah, acara pengukuhan guru besar kehormatan untuk Profesor Honoris Causa Universitas Airlangga Dr. Haji Sunarto SHMH berlangsung dengan lancar, dihadiri para tokoh-tokoh nasional dan para undangan lainnya. Marilah kita lihat bagaimana jalannya upacara pengukuhan guru besar kehormatan untuk Profesor Honoris Causa Universitas Airlangga Dr. Haji Sunarto SHMH. Saya memilih menjadi hakim karena hati nurani. Saya menyadari profesi ini penuh tanggung jawab dan resiko yang harus dihadapi. Sebagai profesi yang mulia, officium nobile, hakim dijuluki sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Hakim dianggap memiliki karakteristik kemuliaan sehingga layak disematkan julukan yang mulia. Hakim juga harus memiliki nilai-nilai transidental karena dalam setiap putusannya dimulai dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Julukan-julukan mulia itu tentu karena di pundak hakim diletakkan harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan diciptakan. Di dunia akademik, jabatan profesor adalah jabatan yang tertinggi. Tentu saja jenjang-jenjang pengelolaannya harus mengikuti mekanisme yang ada. Hari ini kita mengukuhkan Dr. Haji Sunarto untuk mendapatkan gelar Profesor Kehormatan. Ada beda sedikit antara Profesor Kehormatan dengan Profesor yang reguler. Bedanya adalah Profesor Kehormatan tidak mendapatkan tunjangan kehormatan. Namanya sudah disebutkan kalau saya tidak bisa tunjangan kehormatan. Tetapi tetap kalau ngajar, kalau mengabdi, kalau apa tetap mendapatkan honor. Ya honor ya kalau bilang honor itu jangan dilihat uangnya, jangan dilihat amplopnya, jangan dilihat tebalnya, tapi barokahnya karena namanya juga honor. Nah, kalau yang reguler ini memang dapat tunjangan kehormatan, tapi tunjangan kehormatannya juga tetap naik-naik karena hanya dari gaji pokok. Rasanya agak susah untuk mengistiadatkan para profesor ya, karena sumber-sumbernya tadi berbicara soal hukum memang ini soal yang sangat-sangat sulit, dan tugas hakim sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Sunarto adalah tugas yang tidak mudah. Berada pada posisi tengah, berada pada sebagai pihak yang harus memberikan keadilan adalah sebuah pekerjaan yang paling luar biasa sulitnya. Oleh karena itu kita semua paham bahwa hakim itu ya, karena tugas beratnya itu mendapatkan reward yang sangat luar biasa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Satu kakinya sudah berada di surga, ya, kaki yang lainnya di luar surga. Tinggal menang yang mana kan? Antara kaki yang sudah ada di surga dan kaki yang masih belum masuk di surga. Dan ini tentu adalah pilihan-pilihan yang sangat luar biasa. Peran strategis hakim juga sangat luar biasa. Hakim sangat menentukan bagi kemajuan sebuah bangsa. Indonesia aman tentram jika hakim berlaku dan tegak lurus dengan kebenaran serta keadilan. Dan karenanya kemudian, karena posisi hakim yang sangat strategis, maka mekanisme pendidikan yang akan menghasilkan para hakim ini juga harus yang sangat berkualitas dan sangat relevan. Integritas seorang hakim termasuk lembaga pendidikannya sangat dibutuhkan di dalamnya.
Oleh karena itu, membangun sebuah fakultas hukum yang kredibel, yang menyiapkan lulusan-lulusan yang mempunyai integritas tinggi adalah sebuah keniscayaan. Dan untuk itu sekali lagi diperlukan biaya yang tidak murah. Pendidikan yang berkualitas dimanapun, tanyakan pada Prof. Haidar Nasir ini, pendidikan yang berkualitas pasti nggak murah. Kenapa ya? Pasti nggak murah, pasti mahal. Tinggal siapa yang akan membayarnya, yang bayarnya negara atau yang bersangkutan. Kalau yang bayarnya bersangkutan semuanya, maka ya pasti akan terasa mahal. Sekaligus promosi sekalian bahwa Fakultas Hukum Universitas Erlangga berada pada posisi nomor 1 bagi subjek untuk US di Indonesia. Mohon maaf Pak Ketua MBA UI gitu. Karena biasanya terus yang paling bakaran jenggot itu selalu UI. Yang berikutnya yang selalu UI ya, UII ya. Karena tidak ada UII juga Pak, jadi yang itu sudah kadang-kadang kalau UNER bagus itu terus merasa gimana. Jadi mohon maaf ya kan, tidak bermaksud melangkahi, tapi sekali lagi bahwa sebuah proses pendidikan hukum yang bagus yang akan menghasilkan insan-insan hakim-hakim yang berintegritas, hakim-hakim yang mampu mengembangkan dan membangun keadilan. Ini adalah sebuah keniscayaan. Melalui proses pendidikan yang bagus, insya Allah hakim-hakim di Indonesia juga akan menjadi bagus. Oleh karena itu, tentu mumpung di hadapan para hakim, diminta atau tidak diminta, kami sempat terbesit tadi, gitu kan. Bagaimana kalau ada teman-teman yang lulusan fakultas hukum dan kemudian ternyata melanggar hukum, itu hukumannya harus lebih berat daripada yang bukan dari fakultas hukum atau dari sarjana hukum. Jika setuju, maka diminta atau tidak nanti itu ya. Atau tidak ini sarjana hukum tapi melanggar hukum, itu menurut saya. Bukan apa-apa, biar kawan-kawan yang di sarjana hukum juga sejak awal membangun integritas dirinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua juga ada usulan yang mungkin juga bisa saya tahu nanti mekanisme seperti apa. Kalau ada orang-orang politik yang kemudian melanggar hukum, hak politiknya dicabut, maka kalau ada pengadilan yang kemudian menetapkan bahwa kalau ada sarjana hukum yang melanggar hukum, kemudian gelar sarjana hukum yang dicabut, tentu kami akan sangat senang sekali. Ya, karena hanya pengadilan yang bisa memerintahkan itu. Kalau hanya perguruan tinggi, kalau ada sarjana hukum yang lulusan UNER yang korupsi, kemudian nanti dicabut gelarnya, kita nggak punya kekuatan hukum. Nah, tapi kalau pengadilan memerintahkan pencabut gelar sarjana hukum dan ijazahnya, maka UNER akan melaksanakan yang nomor 1 juga ada sarjana hukum. Ini dasari bahwa sekali lagi posisi hakim ini sangat luar biasa. Indonesia akan kacau manakala hakimnya gagal. Nah, tadi saya agak itu aja Pak Marto kan, disebutnya sebagai kebenaran dan keadilan material, kita ada pas-pas ini kan. Jangan-jangan kebenaran itu kalau materinya banyak itu berarti benar. Ya. Substansi aja Pak, substansi aja Pak. Karena kebenaran material, keadilan material itu kalau enak. Nah, karena istilah-istilah itu benar diplesetkan dan ketika diplesetkan malaikat lewat ini terjadi beneran ya. Malaikat lewat terjadi beneran karena ya bukan apa-apa, kalau Indonesia itu begitu. Begitu ada istilah-istilah yang sangat cantik itu kemudian jadilah kemudian beberapa peristiwa publik kan aja sekaligus. Terus sekali lagi karena hakim itu sangat luar biasa dan perannya bahkan dalam beberapa kesempatan hakim juga pernah menyampaikan dalam sebuah menentukan juga kemajuan Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk investasi di Indonesia. Kalau kepastian hukumnya ada, maka investor-investor akan menjadi sangat mudah untuk bisa masuk ke Indonesia. Kita tahu bahwa isi bisnis Indonesia itu berada pada posisi yang sangat-sangat tidak terlalu bagus. Dan salah satu yang menjadi kelemahan utama di bidang ini oleh pandangan investor adalah bahwa penyelesaian sengketa di Indonesia itu belum sangat bagus. Karena tadi karena utama adalah seluruh gaji dan honornya diberikan kepada orang lain. Pasti ya.
Dan istrinya. Istrinya. Kalau karena jadi orang lain. Ya tentu saya nggak perlu menyampaikan berapa bagian-bagiannya nanti. Karena wilayahnya Profesor Narto ini mungkin satu-satunya hakim agungnya nggak bisa belum. Oh masih belajar sama dengan saya. Masih belajar. Saking wilayahnya juga, saya nggak pernah melihat Pak Narto ini gendut. Dari dulu ya segitu aja. Katanya bahwa beliau adalah seorang yang benar-benar wilahi, menjaga makanannya, menjaga penghasilannya, menjaga. Meskipun kalau dalam diskusi beliau itu selalu bilang soal amplop itu sebenarnya ungkapan bahwa itu kegiatan semata. Yang terpenting adalah seluruh penghasilan seorang hakim itu harus benar-benar yang halalan. Amin. Sekali lagi kesederhanaan dari seorang hakim itu menjadi hal yang menurut saya sangat-sangat penting untuk bisa diteladani, dan Profesor Dr. Sunarto sudah memberikan keteladanan yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Saya bayangkan kalau semua hakim seperti Prof. Narto ini Indonesia nggak menunggu tahun 34, 45 sudah maju aman dan damai. Salah satu sifat yang memang dimiliki beliau adalah meniru salah satu pendahulunya yang juga dari Madura. Dari Madura, kawan-kawan pasti akan tahu semuanya siapa hakim yang dari Madura yang termasuk dalam misalnya adalah saya dari beliau. Dan orang Madura selalu begitu, makanya mohon maaf kalau hari ini Bapak Ibu sekalian ketika masuk ke UNER ini kreditnya bukan main, karena biasa kalau yang umroh satu yang antar 2 bis. Dan kemudian kekhasan ini kemudian diikuti juga oleh bukan orang Madura, sehingga begitu mendengar Profesor Narto akan dikukuhkan semua minta diundang sampai dengan 2 kali nggak cukup. Ada tambahan kursi di depan layar itu kan tambahan. Biasanya nggak sampai depan itu. Sekarang harus ada tambahan itu karena semuanya ingin ikut merasakan bagaimana kebahagiaan Profesor Dr. Sunarto dan kemudian meneladani bagaimana kesederhanaan dan integritas beliau. Jadi ketelitian dan juga kemudian ketekunannya beliau, momen karirnya sangat-sangat luar biasa. 37 tahun, saya lihat 37 tahun bukan waktu yang. Tadi saya persoalan dikit Pak Narto, ketika dengan menyambut istrinya kurang lebih 39 tahun. Mana ada kurang ya? Iya. Iya. Kurang lebih sekurang ya. Nggak pelaku atau kurang lebih berarti ya. Matematika saja. Tadi kata berapa? 87. Oh 8. Ya. Oh, Juno. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan antara Masa hari ini bukan hari ini, bulan ini, karena saya kata bukan hari ini. Saya dikira di 4 apa kan enggak. Alhamdulillah biasa 87 berarti sudah ya banyak tahun lah namanya. Tapi nggak kuat kurang lebih mereka masih kurang lebih ya, sudah sekian tahun. Alhamdulillah. Jadi kalau lagi sekalian untuk berada pada posisi sebagai seorang guru besar diperlukan jiwa keteladanan, diperlukan sebuah sifat untuk terus menjadi teladan dan tentu terus mencintai ilmu pengetahuan. Kami sangat berterima kasih untuk hadirnya Bapak Ibu semuanya memenuhi undangan kami, dan tentu ini akan menambah semangat kami semuanya, semangat Universitas Erlangga untuk terus memberikan yang terbaik, menyiapkan dan kemudian melakukan proses pendidikan yang terbaik, sehingga selanjutnya bisa menyiapkan mulai dari dokter, akuntan sampai dengan hakim yang terbaik. Sekali lagi menegakkan keadilan adalah sesuatu yang sangat
sangat luar biasa. Tetapi manakala keadilan sudah bisa diraih, manakala keadilan sudah ditemui, maka rewardnya juga sangat luar biasa. Banyak hak yang diberikan karena aspek keadilan ini. Keadilan selalu mendapatkan tantangan karena perbedaan kepentingan antara satu dan dua pihak. Saya selalu nyentil istilah ini, gitu kan, karena ini menurut saya isu keadilan juga yang selalu harus kita dorongkan pada masyarakat. Pertama adalah kalau kita berbicara soal pendapatan, maka sebesar apapun orang akan perjuangkan untuk meningkatkan pendapatan. Begitu kemudian berkaitan dengan biaya, maka sekecil apapun biaya itu, orang akan selalu menganggap bahwa biaya itu masih terlalu besar. Kaum buruh menuntut untuk meningkatkan gaji dan upah mereka. Sementara mahasiswa menuntut untuk menurunkan UKT. Kan? Nah, kalau gajinya dinaikkan, UKT-nya diturunkan, gimana bisa ketemu, kan? Pasti nggak akan ketemu. Nah, yang menjadi korban pasti akan jadi dosen, kan? Dosen akan jadi korban karena tadi gajinya minta naik terus, kemudian UKT-nya harus diturunin. Nah, rektornya yang dia akan semakin botak. Kan? Penyerahan surat keputusan Rektor Universitas Airlangga tentang kenaikan jabatan akademik atau fungsional dosen oleh Rektor didampingi Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga kepada Profesor Honoris Causa Universitas Airlangga Dr. Haji Sunarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pengukuhan Guru Besar Kehormatan atas nama Profesor Honoris Causa Universitas Airlangga Dr. Haji Sunarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum dalam bidang ilmu hukum. Acara pengukuhan guru besar. Terlebih dahulu, perkenankanlah kami memberikan dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Muhammad Nasi, Magister Teknik. Rektor, Ketua Senat Akademik, Guru Besar, para Wakil Rektor, serta pimpinan fakultas dan sekolah memasuki ruang sidang. Oh gitu ya? Iya. Hebat ya? Dia bisa banget rumahnya di Lamongan Jalan. Oh gitu? Hebat? Iya. Iya. Sebelahnya Yasona Laudi siapa itu? Yang topinya Profesor. berbeda itu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Airlangga, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang Universitas Airlangga dengan acara pengukuhan guru besar dibuka oleh Rektor. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH.MH, tentu kami sangat terima kasih untuk hadirnya. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012-2020 Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali SH.MH. Ketua Komisi Yudisial Profesor Julian Rifai SH.LLM PhD. Dan juga Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Hukum dan HAM Profesor Yasona Hamunangan Maule SH.MSc PhD. Ketua Majelis Wali Amanah, ini para aulia, para wali-wali. Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, alhamdulillah berkenan hadir juga, yang juga sekaligus Ketua Umum PBNU Dr. Honoris Causa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan termasuk juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Alhamdulillah, walaupun kalau sudah duduk berdampingan itu Indonesia aman semua. Alhamdulillah. Ya, paling tidak itulah hanya bersamaan. Meskipun agak berbeda dengan di Saudi Arabia, kali-kali bolehlah begitu. Alhamdulillah. Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Airlangga yang juga profesor yang akan tahu bukukan pada hari ini, yakni Profesor Honoris Causa Airlangga Dr. Haji Sunarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum beserta seluruh anggota Majelis Wali Amanah. Bersama kita juga Profesor Dr. Dennis Prastio, AKSA MHU, juga Profesor Nicholas, termasuk juga Ketua Senat Akademik Airlangga Profesor Joko Santoso. Tadi saya bilang kalau sudah ada 2 dokter ini aman, insya Allah juga paling nggak penyelenggaraan kegiatan ini. Ya, Profesor Nicholas bekerja di bagian agak-agak luar, itu sudah dengan spesialisasinya, sementara Profesor Joko Santoso yang bagian agak-agak dalam, ya. Yang bagian hati dan lain-lain, ada urusan yang lain. Alhamdulillah. Juga Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI. Profesor Dr. Haji Julius SH.MH, Ketua Kamar Tun MA RI. Profesor Dr. Haji Takdir Rahmadi SH.LLM, mantan Ketua Kamar Pembinaan. Profesor Dr. Andes Amran Swadi SH.MHUM MM, mantan Ketua Kamar Agama. Profesor Dr. Surya Jaya SH.MHUM, Hakim Agung Kamar Pidana. Profesor Dr. Basuki Reksawibowo, orang benar yang sekarang mengembara, ya, sekaligus sebagai mantan Kapus Ditbang MARI. Profesor Dr. Haji Muhammad Saleh SH.MH, dalam usianya sudah 79 tahun, mantan Wakil Ketua MARI dan Yudisial. Juga Wakil Ketua DPD Haji Sultan Bahtiar Najamuddin SOS MSI, dan para anggota DPD yang saya hormati dan muliakan. Wakil Ketua DPR Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SH.MH, dan para anggota DPR Dr. Habibur Rahman SH.MH, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH.MHUM, Dr. Haji Cucun Ahmad Samsurijal SAG MAP, dan Iman Toro Wijaya Sarjana Hukum. Ketua BPK Dr. Isma Yatun CFE CVRE, Wakil Ketua BPK Dr. Hendra Susanto ST MA MH, banyak sekali dan seluruh anggota BPK, Pak Nyoman Adi Suryatyana SEME MAK. Demikian juga dengan Wakil Ketua KY Dr. Haja Siti Nurjannah SMH, dan para komisioner KY Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewata SH.MHUM, Dr. Andes M. Taufik MZ MHI Sukma Velta SH.LLM, Dr. Joko Sasmito SH.MH, dan Bin Ziyad Kadafi SH.LLM PhD. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang non-judisial
Suharto SH MHum, sekaligus selamat atas pelantikannya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang non-yudisial. Para Ketua Kamar, para Hakim Agung, dan para Hakim ad hoc dan pada Mahkamah Agung, para Dewan Pengawas KPK, Ibu Albertino SH, Bu Alhamdulillah, berkenan rawuh, juga Dr. Haryono dan Profesor Dr. Indrianto Seno Aji SH MH, Alhamdulillah, senang sekali bisa bersama-sama ya. Ketua KPK Pak Nawawi Pamolongo SH MH dan Wakil Ketua KPK Dr. Nurul Hufron SH MH, mudah-mudahan terus tetap akrab, tetap semangat, tetap bersahabat, gitu kan? Meskipun agak hangat-hangat dikit biasalah, gitu kan? Hangat-hangat dikit biasa, kalau kayak gitu kan duduknya udah berdekatan juga. Seluruh panitia, sekretaris dan para pejabat eselon 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia, para pimpinan perbankan nasional, pimpinan dan hakim tingkat banding, serta para undangan, para wakil rektor, alhamdulillah lengkap, para dekan juga hari ini lengkap semuanya, dan tentu Bapak Ibu semuanya tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Yang kami sebutkan tadi karena kami harus absen, biasanya waktunya sangat terbatas dan mungkin meninggalkan tempat sebelum acara selesai, sehingga mohon maaf kalau harus kami absen di awal. Bukan untuk absen dalam biar hadir, tapi yang lebih penting adalah bahwa kami paling tidak sudah menyebut satu persatu sehingga sudah sah kehadirannya di tempat ini. Ketiga, status sebagai profesor kehormatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Airlangga. Keempat, rektor berwenang untuk melakukan evaluasi atas pemberian gelar profesor kehormatan secara berkala. Kelima, keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Januari 2024. Berikut adalah video profil singkat beliau. Saudara Dr. Haji Sunarto, sarjana hukum, magister hukum. Saudara, hari ini kita kukuhkan sebagai guru besar honoris causa Universitas Airlangga, dan dalam rangka penerimaan saudara sebagai bagian dari keluarga besar profesor di lingkungan Universitas Airlangga, saya persilakan pada saudara untuk menyampaikan pidato orasi ilmiah saudara. Silakan mulai dari detik ini. Terima kasih Pak. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Rektor beserta pimpinan Universitas Airlangga, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, pimpinan fakultas dan unit di lingkungan Universitas Airlangga, yang amat terpelajar, para guru besar Universitas Airlangga dan para guru besar tamu, dan pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyapa guru besar yang hadir di sini. Ada 3 yang mendidik saya sejak S1 sampai dengan S3. Yang pertama Profesor Dr. Peter Mahmud MZ. Yang kedua Profesor Dr. M. Zaidun mendidik saya sejak S1 sampai S3. Dan yang ketiga Dr. Haryono SH MCL, sekarang jadi anggota Dewas KPK. Alhamdulillah beliau di tengah kesibukannya masih hadir. Terima kasih Prof. Terima kasih juga saya haturkan kepada ketua, wakil ketua, anggota DPD, ketua, wakil ketua, anggota DPR, ketua, wakil ketua, komisioner, komisi judisial, ketua, wakil ketua dan anggota BPK, ketua dan para wakil ketua KPK, para dewan pengawas KPK, yang saya hormati guru saya Ketua Umum PBNU dan guru saya Ketua Umum PP Muhammadiyah, para pimpinan perbankan nasional, serta para undangan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kedua orang cinta saya, Bapak HR Muhammad Tahir Ardi Kusuma bin Muhammad Don Ardi Kusuma, dan ibu saya Hajara dan Ayu Sudia bin Mohtar. Harta Kusuma, jika Bapak Ibu hadirin mendapati ada kebaikan yang terpancar dari diri saya yang doif ini, sesungguhnya kebaikan itu lahir dari didikan dan asuhan tangan lembut kedua orang tua saya. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan untuk mertua saya almarhum Bapak Fakih Mas Duki dan Ibu Mas Nia, untuk para saudara kandung saya, saudara ipar saya. Terima kasih atas kebersamaannya, khusus kepada kakak saya Ibu Suwardi binti Muhammad Tahir Ardi Kusuma dan kakak ipar saya Imam Supardi. Saya sangat mengucapkan terima kasih karena tanpa bantuan beliau ketika saya sekolah S1 sampai saya dinikahkan dengan istri saya, itu semua atas bantuan beliau. Terima kasih. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya, sudah tentu yang menemani saya kurang lebih 37 tahun, yaitu Sri Andarwati, anak saya Dian Putistasari, menantu Heru dan cucu Andini Hairul Bisa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kehadiran Bapak Ibu di sini merupakan kehormatan, penghargaan yang sangat besar bagi diri saya dan keluarga saya. Semoga kebaikan Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya memilih menjadi hakim karena hati nurani. Saya menyadari profesi ini penuh tanggung jawab dan resiko yang harus dihadapi. Sebagai profesi yang mulia, officium nobile, hakim dijuluki sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Hakim dianggap memiliki karakteristik kemuliaan sehingga layak disematkan julukan yang mulia. Hakim juga harus memiliki nilai-nilai transidental karena dalam setiap putusannya dimulai dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Julukan-julukan mulia itu tentu karena di pundak hakim diletakkan harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan diciptakan. Mengakhiri pidato ini,
Izinkan saya mengutip pendapat Earl Warren. Beliau adalah Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat pada periode 1953-1969. Beliau mengatakan, in a civilized life, law floats in a sea of ethics. Jika etika diibaratkan sebagai air samudra, maka hukum tidak lain merupakan kapalnya yang tidak akan pernah berlayar menuju tepian keadilan jika air samudranya kering. Karena itu, hukum dan etika sama-sama penting untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu hadirin selama mendengarkan pidato saya ini. Semoga orasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati serta mengaruniai kesehatan dan kesuksesan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat keputusan Rektor Universitas Airlangga tentang kenaikan jabatan akademik atau fungsional dosen oleh Rektor didampingi Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga kepada Profesor Honoris Causa Universitas Airlangga Dr. Haji Sunarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Disilakan mengambil tempat. Honoris Causa Universitas Airlangga Dr. Haji Sunarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dimohon untuk berdiri di depan mimbar. Assalamualaikum, halo Indonesia, jangan lupa Bangda Channel. Wah, ini bener-bener perlu ditonton dan perlu.
Karena apa? Manfaatnya itu banyak, tambah ilmu hidup atau ilmu dan lain sebagainya. Pokoknya di sini serba ada. Apalagi tentang masalah agama, komplit. Jangan lupa ya. Pokoknya masuk, kunci, sebar ke seluruh Indonesia. Wassalam. Hai guys, jangan lupa kita nonton channelnya Bang Day. Banyak di situ pendidikan, seneng-seneng, pokoknya nambah ilmu lah ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share dong tentunya. Adabnya begitu. Oke?